Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita mempelajari kitab Lum'ah al-I'tiqad oleh Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk dalam contoh ucapan para ulama kita berkaitan dengan akidah ahlu sunnah tentang nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita ulang-ulang terus pada kajian-kajian yang kemarin bahwa akidah ahlu sunnah dan keyakinan kita semua berkaitan dengan zat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengimani apapun yang dihabarkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dirinya, dan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berkaitan dengan zat Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, tanpa kita menolaknya. Tidak boleh bagi kita menolaknya, tanpa kita menyelewengkan maknanya kepada makna lain yang makna itu tidak dibenarkan dalam kaidah bahasa Arab, tanpa kita menyamakan, menanyakan bagaimananya, karena tidak ada seorang pun yang akan tahu bagaimananya Allah kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menghabarkan kepada kita, dan tanpa menyerupakan dengan salah satu di antara makhluknya. Dan itu adalah keyakinan yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Setelah menyebutkan tentang masalah ini, maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan kepada kita nukilan beberapa ucapan para ulama yang menunjukkan kepada apa yang kita sebutkan tadi. Kita ulangi dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata fi qaulin Nabi, tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Maksudnya adalah hadis yang menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, seraya mengatakan man yastaghfiruni fa'ghfirlah, barang siapa yang minta ampun kepadaku niscaya saya ampuni, wa man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang minta kepadaku niscaya aku akan berikan keperluannya atau hajatnya. Wa innallaha yura fil qiyamah, dan hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat atau bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Semacam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, bahwasanya kalian akan mampu, akan bisa melihat Tuhan kalian. Nanti pada hari kiamat kalian gak akan berdesak-desakan, gak akan terhalangi dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asbaha hadhil ahadits, dan hadis-hadis yang mirip dengan ini.
Beberapa perinciannya insya Allah akan datang. Semua hadis-hadis yang menyatakan tentang zat Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, zat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah itu tinggi bersemayam di atas arsy. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya ini dan itu, atau tentang sifat-sifatnya, bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, Allah itu bisa dilihat, Allah itu mencintai, Allah itu membenci, dan berbagai macam yang lainnya. Semua itu kata Imam Ahmad rahimahullah. Ingat, Imam Ahmad hidup di tahun 200-an. Hidup di tahun 200-an, awal-awal tahun 200. Nu'minu biha, kita beriman dengannya. Kita beriman dengan hadis-hadis dan ayat-ayat berkaitan dengan ini. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkannya. La kaif, tanpa kita membagaimanakan, tanpa membayangkan bagaimananya. Dalam artian, sebagai contoh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Maka nggak usah dibayangkan turun itu naik lift atau naik tangga, turun itu jalan kaki atau terbang, turunnya itu terus berarti arsy-nya kosong atau tidak. Terus itu namanya membayangkan bagaimananya, karena ini tidak akan bisa terjadi, tidak akan mampu untuk dibayangkan. Kenapa? Mengetahui bagaimananya sesuatu itu hanya dilakukan dalam 3 cara. Salah satu dari 3 cara, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Yang pertama, kita tahu, jadi wujud sesuatu yang kita bayangkan itu. Kalau kita tahu, ya berarti kita tahu bagaimananya. Atau kita tahu sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang kita bayangkan itu, maka kita akan tahu kira-kira semacam itu. Atau ada berita terpercaya yang nyampe kepada kita bahwasanya kriterianya, sifatnya adalah begini dan begitu, dan 3-tiganya tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Imam Muhammad mengatakan la kaif, tanpa menanyakan bagaimananya, wala makna, dan tanpa memahami dengan makna-makna yang batil. Karena beliau dalam masalah ini ingin membantah, yakni orang-orang yang menyelewengkan dari makna asalnya, jadi dari makna aslinya. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyatakan tentang dirinya bahwasanya Allah itu yuhibbu, innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai. Ahabba yuhibbu itu mencintai. Maka jangan selewengkan kepada makna yang lain, dan itu adalah makna yang diingkari oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, wala naruddu syai'an minha, jangan tolak satupun dari hadis dan ayat yang berhubungan dengan masalah ini. Jangan tatkala Rasulullah mengatakan Allah itu turun ke langit dunia, oh mustahil, nggak mungkin, hadis itu nggak mungkin terjadi. Itu namanya menolak. Wa na'lamu, dan kita mengetahui, annama ja'a bihi ar-rasulu haqqun, apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran. Kita mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu pasti benar. Kenapa? Karena beliau itu tidak berbicara karena kehendaknya sendiri. Apapun yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu, sebagaimana firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dalam Muhammad itu berbicara karena nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka sebagaimana kita mempercayai firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mempercayai sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala naruddu ala Rasulillah, dan kita tidak boleh menolak, membantah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau meneruskan, wala nasifullaha bi aktsar mimma wasafa bihi nafsa,
Kita tidak boleh untuk mensifati Allah melebihi yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Bila haddin wala ghayah, tanpa ada batasan, tanpa ada yakni batasan tertentu. Bila haddin wala ghayah. Maknanya tatkala Allah Subhanahu wa taala yakni menyatakan tentang dirinya, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Rasulullah hanya memberikan keterangan kepada kita Allah itu turun. Maka cukup sampai di situ, jangan diperpanjang lagi. Karena ini masalah ghaib. Karena ini itu masalah ghaib. Semua masalah ghaib kita sikapi dengan semacam itu. Yang ada beritanya kita terima, yang tidak ada beritanya jangan usah ditanyakan. Langit itu 7 lapis. Gitu. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan dalam Al-Qur'an dan menyebut Rasulullah dalam hadis-hadisnya bahwasanya langit itu ada 7, maksudnya 7 lapis. Sudah sampai di situ. Enggak usah terus-teruskan. Maksudnya enggak diterus-teruskan. 7 lapis itu jadi bentuknya kayak gimana? Luasnya berapa hektar? Jadi lapisan yang pertama itu bentuknya apa? Lapisan yang kedua itu bentuknya apa? Lah napa kok 7, kok 6? Lah kok 8? Itu perkara ghaib. Perkara ghaib itu tujuan kita, jadi tugas kita itu satu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim ini adalah kitab yang tidak keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara ghaib. Perkara ghaib itu perkara yang tidak bisa kita deteksi dengan indrawi manusia, tapi diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Itu perkara ghaib. Surga nggak dapat kita lihat, nggak dapat kita dengar, nggak dapat kita rasa, nggak dapat kita raba, tapi Allah beritakan. Rasulullah SAW beritakan kepada kita, maka kita mempercayai apa adanya sebagaimana yang Allah beritakan. Jangan dikurang, jangan ditolak, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ini jangan dikurangi. Ditolak, konsekuensinya kita menolak ayat, kita menolak hadis. Ditambahi, wong perkara ghaib boleh ditambahi. Bagaimana caranya? Ini karena itu tidak mungkin dideteksi dengan akal manusia. Ya, itu perkara ghaib. Jika itu perkara ghaib berkaitan dengan makhluk, surga, neraka, malaikat, jin, ini padang mahsyar, timbangan dari akhirat, jembatan di padang mahsyar, itu ya, di neraka dan macam-macam, itu adalah perkara ghaib yang berkaitan dengan makhluk. Bagaimana jika perkara ghaib itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka lebih lagi. Oleh karena itu, jadi Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, apa yang Allah dan Rasulnya beritakan, terima apa adanya. Jangan beri batasan dengan batasan apapun. Ini jangan beri batasan dengan batasan apapun, kecuali kalau ada dalil yang nyampe kepada kita. Kalau nggak ada dalil yang nyampe kepada kita, ya sudah. Terima apa adanya, jangan ditambah-tambah. Contoh, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah contoh, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa nanti amal manusia itu akan ditimbang di hari akhirat nanti. Sudah sampai di situ kita mengimani. Jadi sampai di situ kita mempercayai nanti di padang mahsyar itu amal ditimbang. Sampai di situ, jangan ditolak, jangan diperpanjang, dan jangan dipertanyakan lebih luas daripada itu. Timbangan itu digital kok. Timbangan itu digital atau manual? Lah nih manual. Timbangan itu sing pakai neracang menunggu apa? Ini pakai menunggu, pakai sing gaya nimbang jagung menunggu.
Apa sih gini mungkin talan pun kebentuknya. Allah dan Rasulnya hanya memberitakan kepada kita nanti ada timbangan amal. Seandainya bukan karena Allah dan Rasulnya tidak memberitahukan kepada kita juga nggak akan pernah tahu. Lah, berita yang sampai kepada kita sampai di situ. Jangan ditambah, jangan ditolak. Jangan ditambah, jangan ditolak. Karena itu perkara gaib. Itu perkara gaib yang berkaitan dengan makhluk. Apalagi perkara gaib yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa naqulu kama qala. Kita hanya bisa mengatakan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah. Afwan. Wa naqulu kama qala, dan kita hanya mengatakan apa yang Allah katakan, yang Allah firmankan. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah. Kita mensifati dirinya, mensifati Allah dengan apa yang Allah mensifati dirinya. La nata'adda dzalik, kita tidak melampauinya. Wala yablughuhu wasful wasifin, jadi tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa mensifati Allah dengan benar. Nu'minu bil Qur'ani kullih, kita mempercayai Al-Qur'an secara totalitas, muhkamihi wa mutasyabihi, baik ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas, maupun ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang masih samar-samar, dan kembalikan maknanya kepada ayat yang jelas. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi, kita tidak menghilangkan salah satu dari sifat Allah, li syana'atin syuni'at, jadi hanya karena cercaan sebagian orang, celaan. Wala nata'addal Qur'an wal hadis, dan kita tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Wala na'lamu kaifa kunha dzalik, dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya itu illa bitasdiqir rasul wa tathbitil Quran, kecuali dengan pembenaran dari Rasulullah dan penetapan dari Al-Quranul Karim. Para jemaah sekalian, kalau kita mensikapi perkara gaib itu dengan cara ini, enak kok. Napa toh ribut ngurusi barang gaib itu? Barang gaib itu sesuatu yang kita tidak dapat mencerna dengan akal kita. Kemampuan manusia itu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian diberi ilmu itu hanya sedikit. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu masih ada yang punya ilmu, dan yang paling tinggi ilmunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita itu dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Masih ingat kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Khidir? Nabi Musa dan Nabi Khidir, tatkala Nabi Allah Musa itu pernah sedikit nyombong dalam tanda kutip. Beliau itu pernah menyampaikan kajian yang bagus gitu, sampai orang-orang Bani Israil terpukau, kagum. Akhirnya sebagian antara mereka mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai sang Nabi, saya kira tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih alim daripada Anda." Ucapan jujur dari seorang umat kepada nabinya. Saya kira tidak ada seorang pun di muka bumi ini orang yang lebih alim dibandingkan Anda. Maka Nabi Musa mengatakan, iya memang. Dan memang dari sisi kenyataan benar. Nabi Musa kan nabi tatkala itu, dan siapa orang yang lebih alim daripada seorang nabi? Tapi ungkapan itu kan ada nada ujub. Ungkapan itu kan ada nada takabur. Maka Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ada orang yang lebih pintar daripada kamu, hambaku Khidir. Singkat cerita, Nabi Musa diperintahkan untuk menemui Nabi Khidir. Beliau berjalan 70 tahun berjalan menyusuri pantai, karena perintahnya Al-Quran, perintahnya Allah, berjalanlah kamu menyusuri pantai sampai nanti kamu di daerah pertemuan antara dua laut, maka kamu akan menemui hambaku Khidir. Tandanya kalau ikan bekalmu ucul. Berjalan gitu, perintahnya menyusuri pantai, berjalan gitu sampai 70 tahun.
Allah menguji kesungguhan sang Nabi untuk menuntut ilmu. 70 tahun beliau berjalan, barulah ketemu dengan Nabi Khidir. Singkat cerita, jadi tatkala pertama beliau itu naik kapal dengan Nabi Musa, Nabi Khuzair dan Nabi Khidir naik kapal. Tatkala itu tengah lautan lepas, kemanapun mata memandang tidak melihat apapun, datanglah seekor burung hinggap di perahu. Seekor burung hinggap di perahu diketahui oleh Nabi Musa dan Khidir. Kemudian burung itu terbang lagi, kemudian minum air lautan. Jadi apa itu? Minum air di lautan. Kemudian dia terbang meninggi. Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, kamu tahu air yang diminum sama burung tadi? Iya. Perbandingkan antara ilmu kita dengan ilmunya Allah adalah kayak air yang diminum sama burung tadi dibandingkan dengan lautan yang maha luas. Gak ada apa-apanya. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taukan kepada kita tentang perkara ghaib, kemudian akal kita tidak mampu untuk memahaminya, jangan tuduh ayatnya, jangan tuduh hadisnya. Memang otak kita nggak nyampe, akal kita nggak mampu untuk memahami itu. Oleh karena itu dalam perkara ghaib, terima apa adanya. Di sana ada surga, iya, kita beriman kepadanya. Di sana ada neraka, iya, kita terima apa adanya. Berita tentang surga, berita tentang neraka, di sana ada bidadari, di sana ada ini, di sana itu, kita terima apa adanya. Jangan kemudian coba-coba untuk mengakalkan dengan akal kita. Perkara gaib tidak bisa ditembus dengan akal. Oleh karena itu orang yang beriman itu tandanya adalah bukan orang yang mikir perkara gaib, tapi yu'minuna bil ghaib, percaya apa adanya. Contoh di surga ada sungai dari susu. Di surga itu ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar. Ini berita sahih yang datang kepada kita dari Rasulullah SAW. Jangan coba-coba untuk menolak berita semacam ini dengan akal kita. Enggak mungkin, mustahil. Meskipun itu dalam Bukhari, dalam Muslim, enggak mungkin. Kami enggak percaya. Lawang sungai ini teko susu, yo mambu, ini mambu. Nek kepingin gak mambu dibekukan, nek beku gak sido dadi sungai. Itu kan utaknya sampeyan. Itu kan utak kita di alam dunia. Hukum alam akhirat segala sesuatunya berubah. Berita bahwasanya orang dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari akan didekatkan 1 mil ke padang mahsyar. 1 mil itu 1,8 kilo. Gak mungkin gosong wong ngono mati kabeh. Itu kan karepe sampeyan di alam dunia. Wong masih di dunia aja loh, antara satu daerah dengan daerah yang lain itu lebih beda. Antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Hukum berburu, kalau antum melihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apa kata Rasulullah SAW? Kalau kalian berburu binatang, kemudian binatang itu lepas, maksudnya ketannya ini apa itu melesat kena binatang. Kan saya sempat lari itu biasanya kalau semati. Lari kita kejar, ternyata kehilangan jejak. Kalau ternyata keesokan harinya baru ketemu, kenanya itu pagi, keesokan harinya baru ketemu, kata Rasulullah, ambil makanlah. Kalau ketemu di hari yang kedua, ya Rasulullah, ambil makanlah. Ketemu hari yang ketiga, ya Rasulullah, ambil makanlah. Dan jangan dimakan setelah hari yang ketiga, karena dagingnya sudah busuk. Apakah ini berlaku di negeri kita? Antum kok beli ayam, isu dino Senin,
Jangan diapa-apakan, jangan digodhog, ojo dilebokno freezer. Sesuk-isuk mulai dipotong. Kira-kira dagingnya rasanya kaya apa? Anggaplah selosoi sak kira dipangan rebu. Iya ora karu-karuan rasane. Kenapa? Alam kita dengan alam Saudi beda. Alam mereka itu kalau berburu musim dingin koyok lebokno freezer. Nek musim panas koyok dipanggang. Jadi alamnya beda. Alamnya beda. Itu kayak podo-podo donyane lho. Indonesia karo Saudi. Akankah kita bandingkan antara dunia dengan alam akhirat? Maka jangan coba-coba. Dalam masalah perkara gaib itu gak usah dipikir. Pokoknya berita datang sahih, hadisnya ayatnya benar, hadisnya benar, memahaminya benar, terima apa adanya. Itu memahami perkara gaib. Ciri orang yang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Maka begitu juga itu kalau gaib perkara dunia, gaib yang berkaitan dengan makhluk, apalagi gaib yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaib yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau itu berkaitan dengan nama dan sifat Allah, terima apa adanya. Jangan ditolak, jangan difahami dengan makna yang salah, jangan dibayangkan bagaimananya, karena semua itu di luar kemampuan manusia, dan jangan disamakan dengan satupun makhluk yang di alam semesta ini. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yani beliau mengatakan, amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa bima jaa'a 'anillah, dan saya beriman dengan semua yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amantu bi Rasulillah, dan saya beriman dengan Rasulullah. Wa bima jaa'a 'an Rasulillah, dan dengan semua yang datang dari Rasulullah, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peganglah prinsip Imam Syafi'i ini, imam kita semua. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau meskipun tidak masuk dalam jajaran tabi'ut tabi'in, tapi beliau muridnya Imam Malik, dan Imam Malik itu seorang tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya beriman kepada Allah, saya beriman kalau Allah itu ada, saya beriman kalau Allah itu pencipta alam semesta, saya beriman kalau Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah, saya beriman bahwasanya Allah itu Tuhan semesta alam. Itu amantu billah. Dan saya juga beriman dengan Al-Quran, karena itu datang dari Allah, wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua isi Al-Quran saya terima, saya imani. Yang itu berupa perintah, saya jalankan. Yang itu berupa larangan, saya tinggalkan. Yang itu berupa sesuatu yang mampu dicerna dengan akal, kita fahami dengan akal. Sesuatu yang itu adalah perkara gaib, kita terima apa adanya, meskipun tidak mampu dicerna dengan akal kita. Kenapa? Islam itu tidak pernah datang membawa syariat yang bertentangan dengan akal. Tapi syariat Islam yang tidak mampu difahami oleh akal itu banyak. Jadi yang bertentangan dengan akal gak ada, gak mungkin, karena wahyu dari Allah, akal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gak mungkin bertabrakan. Tapi wahyu syariat yang gak bisa difahami oleh akal itu banyak. Itu banyak. Jangankan perkara gaib, wong perkara amalia aja banyak yang gak mampu kita pahami dengan akal. Sing ngentut itu, sing keluar angin itu dubur, nah pos ini dibasuh ke wajah.
Kalau mau difahami dengan akal, yo dicoba-coba direka-reka, ya rada-rada ketemu sih, tapi yo pasti nggak bisa. Lawang kono bekasi, bar ngentut tungut ngono terus hilang. Kono bekasi, yang keluar angin itu dubur. Lah yo kok duburnya gak dicuci, malah yang dicuci wajah, tangan, jadi apa itu? Diusap kepala, telinga, kaki. Karepe apa toh? Bener. Itu namanya akal kita tidak mampu memahami. Tapi kan tidak tertolak oleh akal. Tidak tertolak oleh akal. Nah, para ikhwah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dulu Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bil aql." Seandainya agama ini patokannya akal, mestinya mengusap sepatu, mengusap khuf, itu yang diusap itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Yang diusap ya ngotor kan bawah, bukan atas. Padahal syariatnya diusap itu atasnya, bawahnya nggak ada apa-apain. Dalam amaliyah kita sehari-hari aja, napa rukuk kok satu, sujud kok dua? Siapa mau menjawab? Ya nggak tahu, pokoknya begitu. Repot mentok kok mau sujud urur kok izin kok repot. Ya terima apa adanya. Jadi, tapi kalau terus-teruskan, kenapa kok sujud itu dua, rukuk itu satu? Ya empuk. Nah, ya empuk. Napa maghrib kok 3, isya kok 4? Lah ya gak ngerti. Banyak syariat itu yang kita tidak mampu memahami dengan akal kita. Yang kita tidak mampu memahami dengan akal kita. Tapi begitulah syariat menetapkan. Oleh karena itu, beliau mengatakan wa bima jaa'a 'anillah. Tapi ini bukan berarti kalau begitu Ustaz, akal itu gak berfungsi dalam Islam. Sobat jirine sopo? Islam itu agama yang paling menghormati akal. Dibandingkan dengan semua agama yang lain, Islam itu agama yang paling menghormati akal. Tapi gak dibiarkan liar tanpa batas. Diberi batasan sesuai dengan kadar kemampuannya. Apa yang menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat menghormati akal? Yang pertama, Islam sangat menggesa umatnya untuk belajar. Belajar dan belajar. Yang namanya belajar itu pakai akal dan pikiran. Yang kedua, Islam sangat mencela orang yang tidak mau berpikir. Afala ta'qilun, afala tubsirun. Kalian gak mikir toh. Kalian tuh gak memahami toh. Itu sering. Jadi, yang kedua, yang ketiga, Islam itu menyatakan kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang mampu difahami dengan akal. Orang-orang yang berakal yang memahami. Wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Bahkan salah satu di antara syarat utamanya agama Islam adalah akal. Bukti ini wong iku gak waras akali, gak terkena beban syar'i. Orang terkena beban syar'i itu kalau berakal. Kalau punya akal, gak punya akal, gak punya beban syar'i. Ini. Oleh karena itu, Islam memberikan jadi keluasan seluas-luasnya bagi akal pada koridor yang dimilikinya. Pada koridor yang dimilikinya. Jadi ijtihad, memahami dalil, istimbat, mengeluarkan hukum, semuanya itu pakai akal. Tapi pada koridor yang dimiliki oleh akal tersebut, jangan biarkan liar tanpa batas. Nah, jadi ala muradillah, kita beriman kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, saya beriman kepada Allah. Saya beriman dengan yang datang dari Allah, Al-Quranul Karim, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Gak difahami karepe dewi.
ada kaidah-kaidahnya. Islam itu, Al-Quran itu turun menggunakan bahasa Arab, maka fahami dengan bahasa Arab yang benar. Fahami dengan bahasa Arab yang benar. Begitu juga apa saya beriman kepada Rasulullah, bahwasanya beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau yang diberi wahyu oleh Allah. Dan kita beriman dengan semua yang datang dari Rasulullah. Apa itu? Hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu orang Arab, menggunakan bahasa Arab, kita pahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang ada, sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, beliau Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala meneruskan, wa ala hadza darajat salaf wa immatul khalaf radhiyallahu anhum. Atas dasar inilah para ulama salaf berjalan, dan para ulama-ulama belakangan yang mengikuti mereka dengan baik. Semuanya itu adalah kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, semua para ulama itu mengikuti cara beragama yang tadi disampaikan oleh Imam Ahmad, yang tadi disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kulluhum, semua mereka. Ingat, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala sampai di zaman beliau, sampai di zaman Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala hidup di tahun 500-an. Benar kok? Ya benar, 500-an. Beliau lahir 541. Jadi Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala hidup di tahun 500-an. 500 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Selama 5 abad berjalan, sekarang kan 1400-an, gitu ya. Jadi 5 abad berjalan, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, semua ulama sejak abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, para ulama-ulama yang mereka berjalan di atas kebenaran, bukan ulama-ulama yang salah, bukan ulama-ulama yang menyimpang. Semuanya itu muttafiquna, sepakat alal ikrari wal imradi wal itsbat, menetapkan, memperjalankan apa adanya, menetapkan lima warada fis sifat, apa-apa yang datang dari nama dan sifat Allah, fi kitabillah, dalam kitabullah, wa sunnati rasulihi, dan sunnah Rasulullah, min ghairi ta'arrudhin li ta'wilihi, tanpa mentakwilkan dengan makna-makna yang tidak dibenarkan. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, semua para ulama sepakat kalau ada ayat, ada hadis yang berkaitan dengan zat Allah, yang berkaitan dengan nama Allah, yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pertama ikrar, meyakini dengan hati apa adanya. Allah kok punya nama kayak ngono toh? Jadi Allah itu kan punya nama Al-Jabbar, zat yang maha perkasa. Syadidul iqab, zat yang maha keras hukumannya. Kok ngeri ngono, gak pantas blas ngono. Kita tetapkan apa adanya. Lah wong Allah sendiri yang namakan dirinya dengan Syadidul iqab. Ini. Kemudian al-imran, memahami, menjalankan apa adanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang berlaku. Semacam innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai. Bahasa Arab ahabba yuhibbu, dari kamus A sampai kamus Z, yang namanya ahabba yuhibbu itu yang mencintai. Jangan ada di antara kita yang berpikir Allah kok cinta atau kok wong, kok canom jadi dan macam-macam. Iya, loh, yang mengatakan Allah cinta apa? Saya? Enggak. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'annya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat, Allah itu mencintai orang-orang yang bersuci. Sudah dipahami apa adanya, bahwasanya Allah itu mencintai, dan kita tetapkan bahwasanya salah satu di antara sifatnya Allah itu mencintai orang-orang yang Allah cintai. Apapun yang terdapat dalam Al-Quran, apapun terdapat dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa memalingkan maknanya kepada makna-makna lain yang tidak difahami dalam bahasa Arab yang aslinya. Kenapa para jemaah sekalian? Yang harus kita pahami,
Islam itu bukan hanya datang untuk orang-orang jenius sehingga dipikir ahabba yuhibbu, mencintai. Gak pantas yang mencintai yo. Ben pantas dipikir-pikir. Ingat, sebagian besar sahabat itu bukan ulama. Para sahabat itu jumlahnya berapa? 120 ribuan. Ulamanya sahabat itu berapa? Bisa dihitung dengan jari. Mungkin jadi ini kali 3 itu gak nyampe. Ini 10 kali 3, 30-an. Gak banyak ulama sahabat, benar-benar ulama gitu ya. Sebagian sahabat itu ada orang-orang yang datang pergi lagi, gak toko-toko nih. Gak semua sahabat itu tinggal di kota Madinah. Ada seorang wanita yang datang, ya Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah bertanya tentang hukum A dan B. Kemudian, ya Rasulullah, kalau saya datang suatu ketika nanti datang lagi ke Madinah itu jenengan sudah gak ada, saya tanya sama siapa? Itu berarti dalam pikiran dia, setelah pulang ke Madinah lagi mau kapan? Kalau ibu sudah gak nemui saya, tanyalah Abu Bakar. Bertanyalah kepada Abu Bakar. Hadis Malik ibn al-Huwairis dalam Sahih Bukhari. Ada orang-orang dari kabilah yang sangat jauh. Datanglah beberapa pemuda ke kota Madinah untuk belajar. Mereka tahu bahwasanya mereka nggak akan selamanya tinggal di kota Madinah, harus pulang untuk mengajarkan agama. Mereka di kota Madinah itu 20 hari. Kata Malik bin Huwairis, sampai 20 hari Rasulullah sudah paham kalau kita harus rindu kampung halaman. Maka Rasulullah ngomong sama kami, ya nih mas, kalau bahasa kita, kayaknya kalian kok sudah kangen pulang. Sudahlah, pulanglah. Ajarkan yang kalian pelajari kok, yani orang-orang di kampung kalian, kepada yani orang-orang yang ada di kampung kalian. Nanti kalau sholat, yang jadi imam itu yang paling banyak bacaan Al-Quran, yang paling baik bacaan Al-Qurannya. Dan jangan mengambil muadzin yang minta bayaran, gitu ya. Kita nggak bahas fikih ya, kita nggak bahas fikih apa hukumnya muadzin yang dibayar, itu masalah lain, kita nggak bahas itu. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana mereka datang 20 hari terus pulang, terus kapan mereka kembu. Ini para sahabat tidak semuanya alim. Seorang yang kenceng di pojok masjid itu kan sahabat. Orang yang teriak-teriak pas sholat itu kan juga sahabat. Muawiyah bin Hakam As-Sulami datang ke kota Madinah, ikut ta'lim. Ya, plus pelajaran ini masalah bersin. Kalau ada orang bersin, baca alhamdulillah. Yang mendengar, yarhamukallah. Yang bersin, yahdikumullah. Wes oleh ikut terus mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan ki sempet lagi ke kota Madinah. Zaman itu durung ono taklim undang ustaz ngono, marah-marah ngono. Apa menerekaman orang TV. Jadi, beberapa bulan kemudian gitu beliau datang lagi ke kota Madinah. Pas sampai di kota Nabi, pas waya sholat. Akhirnya beliau ikut sholat. Beliau kan nggak pernah taklim, nggak pernah punya ilmu kecuali yang dia pelajari sekitar 6-5 bulan yang lalu. Tengah-tengah sholat ada orang bersih. Yang sholat itu ngomong alhamdulillah. Teringatlah pelajaran yang dulu. Nik waya wong ono ngomong alhamdulillah, ngomong yarhamukallah. Beliau Pak Wanter ngomong yarhamukallah tengah-tengah sholat. Tengah-tengah sholat. Sahabat yang biasanya tinggal di kota Madinah, wong sholat kok ngomong ngono. Yo, rodo-rodo piye ngono yo. Tatkala Muawiyah itu sadar bahwasanya dia tuh nggak disenangi oleh orang sekitarnya, kan bahasa tubuh itu kelihatan toh. Malah teriak-teriak, ngapain kalian bersikap kayak begitu padaku tengah-tengah sholat? Ini, tengah-tengah. Jadi sebagian sahabat itu orang-orang awam, ya kawan. Jadi, tatkala kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, tatkala kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, beliau itu berbicara kepada orang alim sekelas Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, orang-orang alim. Tapi beliau juga berbicara kepada orang-orang Badui yang semacam itu. Jadi agama Islam itu agama yang gampang. Kalau itu masalah syariat, jalankan, sudah. Jadi, kalau kemudian kita mampu memahami makna dan kandungannya, alhamdulillah. Kalau enggak, jalankan. Masalah gaib apa? Iman.
Kalau kemudian kita itu mampu mencerna, alhamdulillah. Nggak mampu, ya sudah. Imani apa adanya. Terus akal letakkan di mana, Ustaz? Akal letakkan pada porsinya yang sesuai. Akal letakkan pada porsinya yang pas. Jangan mendalami masalah yang itu bukan porsinya akal untuk mendalaminya. Ini wallahu ini alam bisawab. Permasalahan yang ada itu kan kadang-kadang masalah-masalah yang seharusnya akal itu turun tangan untuk memahami, gak gelem memahami. Dalam perkara-perkara yang seharusnya tertutup bagi akal untuk memahami, coba-coba masuk. Masalah fikih toharo, fikih muamalah, fikih pernikahan, itu kan dunia akal. Memahami nas, difahami apa hikmahnya, apa ilahnya, apa hukumnya. Itu kan dunia akal. Dunia akal dan pikiran istihad kita untuk memahami akal nas-nas semacam itu. Jadi kenapa kok begini, kenapa kok begitu, kenapa yang dilarang, kenapa kok boleh, padahal kan mirip. Apa bedanya? Air manis sama air madhi itu kan mirip, metune podo, bentuknya podo, baunya podo, tapi hukumnya kok beda. Kenapa? Itu kan dunia akal untuk memahaminya. Sehingga muncullah kitab furu', mirip tapi gak sama. Dalam salah satu cabang ilmu fikih itu kan ada cabang ilmu furu', ilmu mirip tapi gak sama. Ilmu mirip tapi gak sama, mirip tapi beda. Ini sampai Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullah menulis kitab Al-Furuq itu majil besar. Ini bab-bab yang mirip-mirip tapi gak sama. Kenapa? Dipahami, dicerna, dipetani permasalahan, ditelusuri, kemudian dijabarkan. Dunia akal para ulama yang menggunakan akal dengan tepat, mereka adalah orang-orang yang mulia. Tapi banyak orang itu dalam masalah-masalah itu gak gelem memahami. Yang difahami itu masalah ketuhanan, teologi, masalah-masalah yang seharusnya kita itu cuma mendengar, mengimani, meyakini, titik. Kemudian coba untuk menelusurinya. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Jadi akhirnya terjadilah yang terjadi. Masalah surga, masalah neraka itu masalah nanti. Dalam artian kita sekarang hanya mengimani ada surga untuk orang-orang soleh, ada neraka untuk orang-orang jahat. Ya wes sampai di situ. Jadi, sudah sampai di situ, nggak usah dipikir sampai dalam. Jadi neraka itu kawit zaman saat dulu Nabi Adam terus dibakar. Lah terus sampai sekarang lah api itu nih kalau kayu bakari, lama-lama ya mati tuh. Lah sampai dari dulu sampai sekarang kayu bakar pakai opo? Loh, berarti saya kus merokok kus mati paling kok. Ini. Lah, kenapa harus memikirkan masalah-masalah yang semacam itu? Ini sampai suatu hari ada seorang di antara mereka itu tanya ke anak, Ustaz, iya ada apa? Saya mau tanya, tolong dijawab. Apakah Allah itu maha kuasa untuk melakukan apa saja? Ini, iya. Karena Allah mengatakan, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Apakah Allah itu mampu untuk menciptakan sesuatu yang Dia sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Apakah Allah itu mampu untuk menciptakan sesuatu yang Dia sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Wong iku anak murid Al-Furqan tak tempeleng kok. Tapi saya ngoro tetua, jadi kok kena tempeleng. Ada tempeleng. Kemudian anak numpang untuk telusuri. Karena pertanyaan itu berangkat dari cara berpikir yang salah. Berangkat dari cara tadi ya. Itu salah satu di antara penyakit orang yang mencoba menelusuri masalah gaib. Akhirnya muncul hal-hal yang aneh-aneh ngono. Namun kenapa dipikir? Pokoknya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yani atas segala sesuatu. Yani karena pertanyaan itu dijawab iyo, salah, dijawab enggak? Ya salah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan apa saja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah Subhanahu wa taala ini kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan
pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.